Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya apakah ada yang pernah melihat ibu atau mengenal ibu? Belum, Bu. Jika belum, maka perkenalkan, nama ibu Andi Indriani. Bisa dipanggil Indre, umur ibu 21 tahun. Asal ibu dari Pangkep. Sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada, sebelum memulai pembelajaran, ibu ingin tanya, apakah ada dari anak-anakku sekalian yang tidak hadir pada kesempatan hari ini? Semua hadir, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada konsep dasar akuntansi. Karena materi pertama kita pada pertemuan pertama hari ini ialah tentang konsep dasar akuntansi. Tujuan pembelajarannya ialah yang pertama, mampu menjelaskan hakikat akuntansi. Kedua, mengidentifikasi pemakai informasi akuntansi. Ketiga, mengidentifikasi profesi akuntan. Keempat, menjelaskan spesialisasi akuntansi. Dan yang kelima, menjelaskan prinsip dasar akuntansi. Selanjutnya, apakah ada yang tahu pengertian dari akuntansi? Tahu, Bu. Apa itu? Akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data. Betul. Pengertian lain juga dari akuntansi ialah akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Selanjutnya, pengertian akuntansi dapat ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama ialah dari segi pemakai, dari segi proses kegiatan, dari segi bahasa, dan dari segi prosedur. Selanjutnya, sifat akuntansi. Akuntansi memiliki berbagai sifat. Yang pertama sebagai ideologi, sebagai bahasa, sebagai catatan historis, sebagai realitas ekonomi, sebagai sistem informasi, sebagai komoditas, sebagai sistem pertanggungjawaban, dan sebagai teknologi. Selanjutnya, apakah ada yang tahu apa tujuan dari akuntansi? Belum, Bu. Baiklah, tujuan akuntansi ialah untuk menyajikan informasi akuntansi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Entitas adalah badan usaha atau perusahaan atau organisasi yang mempunyai keyakinan sendiri. Selanjutnya, peran akuntansi. Akuntansi memiliki peran yang pertama ialah untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Yang kedua, untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Yang ketiga, untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. Dan yang keempat, untuk mengurangi biaya dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Informasi akuntansi tidak hanya dibutuhkan oleh pihak di dalam perusahaan atau internal user, tetapi juga oleh pihak luar perusahaan atau eksternal. Para pemakai informasi dari dalam perusahaan terdiri atas yang pertama pemilik perusahaan atau pemegang saham, yang kedua pegawai atau karyawan, yang ketiga manajer produksi, yang keempat manajer pemasaran, dan yang kelima berbagai pihak internal perusahaan lainnya yang memerlukan data dan informasi keuangan lain yang harus disediakan oleh akuntansi. Sedangkan pemakai informasi eksternal terdiri atas kreditur,
investor atau calon investor, masyarakat, pemerintah, dan debitur. Selanjutnya, profesi akuntan. Profesi akuntan terdiri dari 4. Yang pertama, akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintahan, dan akuntan pendidik. Spesialisasi akuntansi terbagi menjadi 5. Yang pertama, akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Yang kedua, akuntansi perpajakan dan akuntansi anggaran. Yang ketiga, akuntansi pemeriksaan dan pemerintahan. Yang keempat, akuntansi manajemen dan sistem akuntansi. Dan yang kelima, akuntansi internasional dan akuntansi sektor publik. Yang terakhir ialah prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah pedoman dan tata cara pencatatan umum yang terbuka agar berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Prinsip akuntansi di setiap negara tidak selalu sama, dan sekarang di Indonesia tidak lagi menggunakan istilah prinsip akuntansi Indonesia, akan tetapi telah berubah menjadi SAK atau standar akuntansi keuangan. Baiklah, berdasarkan penjelasan Ibu mengenai konsep dasar akuntansi tadi, apakah ada yang kurang dipahami dan ingin dipertanyakan? Sudah paham, Bu. Baiklah, jika sudah, maka kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apa lagi pengertian dari akuntansi? Apakah ada yang tahu? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada, maka Ibu harap pada pertemuan selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, maka Ibu akan mengulang kembali materi kita pada pertemuan hari ini. Sebelum mengakhiri pertemuan kita, maka kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ialah dapat disimpulkan bahwa kegiatan akuntansi meliputi 4 hal. Yang pertama, pencatatan. Yang kedua, penggolongan. Yang ketiga, peringkasan. Dan yang keempat, pelaporan. Yang dimana pencatatan adalah kegiatan mencatat transaksi keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokumen buku harian atau jurnal yang tersedia di perusahaan dengan cermat dan kronologis. Yang kedua ialah penggolongan atau classifying, merupakan kegiatan mengelompokkan transaksi keuangan perusahaan dalam perkiraan buku besar. Yang ketiga, peringkasan, merupakan kegiatan meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan ke perkiraan buku besar ke dalam neraca saldo. Yang keempat ialah pelaporan, adalah menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan neraca. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan Ibu harapkan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dipahami dan dimengerti. Dan ingat kembali, pada pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas kembali materi kita pada hari ini untuk merefresh kembali ingatan kita. Baiklah, mungkin sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.